Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sehat semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama Ibu Ropiani di mata pelajaran produksi olahan ekspor hasil perikanan kelas 12 di SMK Negeri 1 Pangandaran. Kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana ekspor rajungan di Indonesia. Karena Indonesia cukup luas sekali daerah perikanannya, sehingga hasil produksi perikanannya cukup melimpah, khususnya rajungan. Rajungan tersebut sangat diminati, kemudian diekspor ke negara-negara seperti Jepang, Korea, Eropa, bahkan sampai Amerika Serikat. Untuk materi kali ini kita punya tujuan, diantaranya mengetahui klasifikasi dari rajungan, kemudian mengetahui bagian-bagian dari daging rajungan, dan yang terakhir itu adalah mengetahui bagaimana alur ekspor dari rajungan yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah klasifikasi dari rajungan yang ada di Indonesia, mulai dari kingdom, filum, subfilum, kelas, subkelas, ordo, subordo, familia, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Spesies dari rajungan itu sendiri adalah Portunus pelagicus. Ini adalah bagian dari rajungan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa dilihat bentuknya. Akan memasuki dari tahapan ekspor proses rajungan. Biasanya ekspor rajungan yang ada di Indonesia itu diperoleh dari nelayan-nelayan, kemudian dikumpulkan atau disortir oleh mini plan yang direbus. Nah, setelah direbus, kemudian daging rajungan itu diambil dagingnya saja untuk diambil sama industri-industri pengekspor daging rajungan. Nah, daging rajungan itu sendiri itu direbus kurang lebih dalam waktu 30 menit, suhunya itu 80 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, berikut ini daging rajungan yang sudah direbus dan dipisahkan antara daging kulitnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jumbo dan kolosal. Dia berupa daging putih, ya, itu berada di antara 2 daging dan capit. Yang kedua ada spesial atau daging putih, adalah daging yang terletak di bagian badan berupa serpihan. Kemudian yang ketiga ada low meat, adalah daging dari capit sampai kaki rajungan. Dan yang keempat yaitu adalah claw fingers, daging coklat, yaitu bagian pertama dari capit dan bagian capit yang dapat digerakkan. Nah, jadi bisa dilihat dari rajungan itu sendiri, ternyata dari bagian badan sampai dengan capit itu bisa diambil dagingnya. Nah, kemudian mutu daging rajungan pun dibagi menjadi beberapa bagian, ada 3. Mutu 1 yaitu lamit. Ini yang biasanya disebut sebagai daging yang sangat istimewa, ya. Terdiri dari kaki-kaki dan sirip-sirip belakang. Kemudian mutu yang 2 serpihan putih white flame, itu dari sisa daging dari badan. Dan yang ketiga adalah mutu 3 yaitu capit berwarna gelap dan mutunya ternyata sangat rendah, ya. Jadi ini bagian dari mutu daging rajungan. Berikutnya kita akan lihat bagaimana sih alur dari ekspor rajungan itu sendiri berdasarkan standar nasional Indonesia untuk nomor 016929 1.2002. Yang pertama ada penerimaan, yaitu penerimaan yang diperoleh dari nelayan-nelayan kemudian diterima oleh mini plan. Nah, yang kedua sortasi atau pemilihan, itu dipilih antara disortasi, kemudian
mengalami yang namanya perebusan yang tadi udah dijelaskan. Ya, jadi sampai dibagikan ke bagian-bagian daging rajungan dan mutu dari daging rajungan itu sendiri. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah pengisian dalam kaleng. Nah, pengisian dalam kaleng ini kemudian ditambahkan yang namanya sodium acid pirofosfat. Nah, ini gunanya itu agar si daging rajungan itu tetap kenyal. Tidak apa-apa karena persenannya yang digunakan hanya 0,1% dari massa daging rajungan itu sendiri di dalam kaleng. Kemudian yang keempat ada penutupan kaleng. Dan yang kelima ada pelabelan dan pemberian kode. Pelabelan di sini kita akan tahu diproduksinya di perusahaan mana. Kemudian pemberian kode adalah kode produksi dan kode expired. Yang keenam itu adalah pasteurisasi. Ya. Perlu diingat yang namanya pasteurisasi pasti kita akan menghilangkan yang namanya kuman agar produknya tetap awet. Yaitu bahwa kaleng-kaleng daging rajungan direbus ya kurang lebih selama 2 jam pada suhu 88 sampai 90 derajat Fahrenheit. Setelah pasteurisasi, kemudian yang ketujuh itu didinginkan. Jadi daging rajungan yang udah dalam kaleng kemudian didinginkan karena dia panas itu dalam suhu yang rendah ya kurang lebih itu 0 derajat Celcius. Bisa berupa es ataupun suhu ruangan yang cukup dingin. Nah, setelah dia itu dingin, dilanjut tahap berikutnya, yaitu pengepakan. Ya, pengepakan dengan karton-karton, karena sebelumnya pun udah dilakukan pengemasan, yaitu berupa pengemasan secara kaleng. Nah, yang terakhir itu adalah penyimpanan. Jadi hasil dari proses daging rajungan yang sudah di packing itu kemudian disimpan di dalam ruangan chill room sampai dia itu siap untuk ekspor ke luar negeri. Bisa dipahami anak-anak? Sampai di sini dulu materi tentang ekspor rajungan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian dan nanti kita jumpa lagi di materi berikutnya tentang ekspor moluska khususnya adalah cumi-cumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.